Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue channel Jeffrey DK. Oke, seperti biasanya setelah 1 minggu cuti ya atau libur, yang kali ini kita akan kembali membahas mengenai episode update utama 3. Yang kali ini kita akan membahas mengenai episode yang ke-20 yang berjudul Yang Biru Datang Dengan Petir. Oke, jadi mungkin kita ambil bagian inti saja pada episode kali ini ya. Jadi inti cerita tersebut yang dimana si Hidra menyadari kalau si Yuza itu telah bangkit sepenuhnya di dalam dirinya si Yuna. Jadi untuk itu dia melakukan sebuah rencana untuk menyulik si Yuna dengan memanggil sebuah monster dari petir ya, yang kali ini remake dari Ghost Thunder, yaitu si Bariguirer. Nah, di sini si Hidon juga memberi kesepakatan yang dimana jika Bariguirer itu mendapatkan si Yuzare, maka dia akan mendapatkan jatahan yang berupa cemilan favoritnya. Ya, teman semuanya tahu apa cemilan favorit dia kan? Dan awalnya sih dia takut, tapi dia pun diberikan hint oleh si Hudam untuk mendapatkan si Yuzare. Nah, di sini kita juga diperlihatkan di markas Gaslight di ruangnya si Yuna, dia pun sedang istirahat ya, yang dimana di episode sebelumnya dia itu sudah mengeluarkan begitu banyak tenaga untuk mengeluarkan sebuah kekuatannya si Yuza ya. Sementara di Gaslight itu di markasnya pun juga mereka ada diskusi ya, dimana mereka mengetahui bahwa si Yuna saat ini menjadi target pavilion, terutama di apa ya, ketiga raksasa kegelapan, apalagi si Hudam yang sedang melakukan rencana mendapatkan si Yuzare alias si Yuna. Nah, di sini pun mereka tetap siaga untuk menjaga si Yuna dari dari ketiga raksasa kegelapan tersebut lah, yang sangat menginginkan si Eternity Core. Nah, beberapa saat kemudian kita juga diperlihatkan nih bahwa si Bariguirer ini berniat untuk memancing si Yuzare di kota tersebut, dan di sini juga terjadi pertarungan antara si Ultraman Trigger dan juga Bariguirer ya. Dan singkatnya sih itu dalam tahun ya. Dan sedangkan si Yuna sendiri yang beberapa menit kemudian dia baru sadar, mengetahui bahwa situasi saat ini sedang dalam bahaya ya. Ya meski begitu pun dia tetap melakukan sesuatu agar semuanya itu tidak terjadi. Dan si Yuna pun juga dilarang oleh si Kapten Seiya ya, karena dia juga tahu bahwa si Kapten Seiya takut kalau dia itu kenapa-napa. Soalnya si Yuna sendiri alias si Yuza itu merupakan kunci untuk Eternity Core. Dan karena tidak diizinkan, si Yuna itu hanya pasrah. Dia tahu harus gimana untuk menghentikan semua kejadian ini. Apalagi pas pertarungan tersebut yang sempat terjadi pertarungan sumo. Nah, di sini si Akito yang di tempat kejadian yang sama itu disedot ke dalam perutnya atau ke pusarnya si Bariguirer yang persis banget sama si Ghost Thunder. Dan di sini si Tiga itu seperti tidak bisa ngapa-ngapain gitu, seperti terjebak dalam situasi. Nah, di situ si Ignis memberikan sebuah bulu gue basah ya, yang berupa sapu. Itu sebelumnya dia memakainya di episode 4 ya, pas tampilan pertama pada benda yang satu ini. Dia pun memberikan bulu tersebut kepada si Yuna agar dia bisa keluar secara diam-diam. Sementara pada pertarungan yang semakin rumit untuk menghentikan si Bariguirer pun, si Yuna pun datang tepat pada kejadian yang sama. Dan disitu mereka terkejut, antara Akito dan juga Kengo yang menjadi trigger pun, si Bariguirer pun menukarkan Akito dengan si Yuna ke dalam pusat perutnya tersebut. Nah, pas si Bariguirer ingin menyerahkan si Yuzare ke si Hudam, nah tiba-tiba ingatannya itu kebawa ke sebut saja ke bawah alam sadarnya ya. Nah, di sini pun si Yuna pun menceritakan atau menjelaskan tentang apa tujuannya si Hudam yang sebenarnya gitu. Dan setelah mendengarkan penjelasannya si Yuna kepada si Bariguirer, nah
si Baiguyo sadar bahwa dia itu telah dimanfaatkan oleh si Hyundam yang ingin mendapatkan Yuzare sebagai kunci untuk Eternity Core itu sendiri. Dan waktu itu benar-benar hampir ketipu ya si Baiguyo. Dia pun menyerang si Hyundam karena merasa di PHP-in banget nih oleh si Hyundam. Makanya dia ingin menyerang habis-habisan pada si Hyundam. Tapi justru dia sebaliknya yang sulit untuk mengalahkan si Hyundam gitu ya. Karena Hyundam itu cara bertarungnya itu juga lumayan licik kalau menurutku ya. Dan terjadilah pertarungan antara Trigger dan juga Baiguyo ya. Mereka sebenarnya team up sih untuk mengalahkan si Hyundam. Yang awalnya si Hyundam juga mendapatkan si Yuna ya dengan kristal pusanya si Baiguyo, tapi sempat diselamatkan oleh si Trigger alias Kengo. Ya, untung si Yuna nggak kenapa-napa ya, tapi berkat kekuatan Yuzare, semua situasinya jadi berubah seperti gitu. Nah, dengan berubah menjadi Glitter Trigger Eternity pun bekerjasama dengan Baiguyo, si Hyundam telah berhasil dihentikan. Ya, bukan dikalahkan sih, tetapi si Hyundam itu kabur gitu aja. Ya, karena rencana yang dibikinnya itu ketahuan juga, makanya dia pun pergi dari situasi tersebut. Nah, ceritanya pun happy ending ya, yang dimana si Yuna itu baik-baik saja, dan juga Baiguyo ini juga meminta maaf pada si Yuna mengenai situasi yang terjadi yang benar-benar secara tidak duga sih. Dan si Baiguyo itu pun juga merasa syukur bahwa si Baiguyo itu menganggap si Yuzai itu banyak berubah, ya dimana bukan sebagai ancaman si Yuzai, tetapi sebagai pecerah gitu. Lebih tepatnya sih si Yuzai itu memang seorang penyelamat sih. Soalnya di episode sebelumnya pun kan membicarakan tentang penyelamat. Yang dibicarakan, yang dimaksud itu adalah si Yuzai. Dan benar saja untuk episode kali ini si Yuzai itu menjadi seorang penyelamat untuk si Baiguyo yang hampir dimanfaatkan oleh si Hyundam untuk tujuannya si raksasa kegelapan sih, untuk menguasai Eternity Core di alam semesta. Dan ceritanya pun berakhir dengan si Baiguyo yang pergi meninggalkan mereka bertiga di tempat yang mereka berada ya, dengan senyuman yang agak aneh sih, tapi ngakak nih. Oke, jadi intinya seperti itu ya. Ya, lumayan juga sih singkat untuk episode kali ini. Jadi di sini juga menjelang akhir dari serial Ultraman Trigger ya. Soalnya biasanya kalau New Generation Ultraman yang serialnya itu pasti sampai 25. Jadi kemungkinannya bakalan berakhir pas pertengahan atau akhir Januari awal 2022 nantinya. Jadi kita nantikan aja untuk episode yang akan datang nantinya, yang dimana si Trigger bakalan team up dengan Ignis alias menjadi Trigger Dark untuk mengalahkan monster iblis yang bernama Abbas dan juga Vanilla yang merupakan musuh bebuyutan satu sama lainnya. Oke, jadi sekian untuk episode yang bisa kusampaikan dengan inti yang kusampaikan kepada teman-teman semuanya ya. Dan untungnya sih nggak terlalu panjang, tapi semoga untuk next videonya bisa aku bahas intinya itu lebih detail, agar teman-teman semuanya juga mengerti mengenai episode kali ini yang kubahas ya. Dan juga mengenai teori-teori yang akan terjadi untuk ke depan nantinya. Dan untuk Ignis juga gue menilai bahwa si Ignis itu bukan antagonis sih, tetapi hanya saja anti-hero gitu. Jadi mana dia pun memberikan semua jalan keluar untuk si Yuna untuk menghentikan semua yang terjadi. Dan untungnya semuanya baik-baik saja untuk episode kali ini. Jadi kita juga nantikan si Ignis dan juga Kengo team up ya sebagai Trigger dan juga Trigger Dark di episode selanjutnya. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali ini, terima kasih ya. Semoga terhibur. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, dan share. Dan untuk mengetahui video terupdate, jangan lupa subscribe di channel youtube.com/simedikan. Dan apabila gue ada kesalahan dan kekurangan serta apa yang gue mau coba itu pada teman-teman semua itu putus-putus, mohon maafkan selesai-selesainya. Karena gue bukan makhluk yang sunnah, dan yang sebabnya itu hanya sobat cerita Allah SWT. Sekian dan sampai jumpa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di next video.